Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Arimbi Azra Prasandi dan aku adalah mahasiswi semester 1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora Program Studi Terjemah. Jadi di sini aku mau mempresentasikan tentang kata sandang dalam partikel harf. Dan kalian juga harus tahu, partikel harf itu salah satu yang penting dalam memahami bahasa Arab. Jadi di sini aku mau menjelaskan sedikit ya. Disimak videonya. Dan yang pertama ini ada latar belakangnya. Latar belakangnya itu adalah bahasa Arab memiliki 3 jenis kata utama, yaitu isim, fi'il, dan harf. Partikel harf itu gak bisa berdiri sendiri, jadi dia berfungsi untuk menghubungkan kata atau kalimat dan memperjelas makna. Contohnya itu ada min. Min itu artinya dari, kan belum jelas dari tanpa ada isim atau fi'ilnya. Dan di dalam itu kan juga belum jelas di dalam apa. Lalu ila juga belum jelas ke apa. Dan memahami harf itu penting untuk mengerti teks bahasa Arab, termasuk Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ini ada rumusan masalahnya. Yang pertama, apa pengertian harf secara etimologi dan terminologi dalam ilmu nahwu? Yang kedua, mengapa harf tidak dapat berdiri sendiri dalam membentuk sebuah kalimat? Yang ketiga, apa contoh penggunaan harf dalam kalimat sederhana bahasa Arab? Yang keempat, mengapa pemahaman harf penting dalam mempelajari teks-teks bahasa Arab? Dan di sini ada tujuannya, memahami fungsi kata penghubung, meningkatkan kemampuan membaca dan memahami teks, mampu menyusun kalimat bahasa Arab yang benar. Di sini ada definisi etimologi dan terminologi. Secara bahasa, etimologi itu kata atau harf, berarti tepi, sisi atau bagian terkecil dari sesuatu. Dan secara terminologi nahwu, harf adalah jenis kata yang maknanya hanya jelas ketika digabungkan dengan isim dan fi'il. Dan di sini mengapa harf tidak bisa berdiri sendiri? Harf adalah kata bantu dalam nahwu yang tidak memiliki makna leksikal mandiri karena fungsinya murni relasional dan gramatikal. Sehingga pemahaman mendalam tentang menjadi kunci utama dalam mengungkapkan makna yang tepat dari teks bahasa Arab, terutamanya Al-Quran dan hadis. Dan di sini ada contoh harf di sini. Yang pertama itu ada min. Min itu artinya dari. Digabungkan dengan isim dan fi'il. Ji'tu minal baiti. Saya telah datang dari rumah. Yang kedua ada ila. Ila itu ke atau menuju. Jadi zahabtu, saya pergi, ila ke al-masjidi. Zahabtu ilal masjidi, saya pergi ke masjid. Yang ketiga ada fi. Fi itu di dalam. Al-kitabu, buku. Fil hakibati, di dalam tas. Ala itu beda sama ila. Al-qolamu alal maktabi, pena itu di atas meja. Ba itu artinya dengan atau oleh. Katabtu bil kolami, saya menulis dengan pulpen atau pena. Li itu untuk kepemilikan. Alhamdulillahi, alhamdu segala puji. Lillahi, linya itu digabung sama lillahi. Jadi alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Dan ka itu artinya seperti. Anta suja'u kal asadi, kamu pemberani seperti
singa. Dan di sini pentingnya memahami harf dalam bahasa Arab. Pemahaman harf sangat penting dalam mempelajari teks Arab karena ia berfungsi sebagai menentu hubungan makna antar kata, mengontrol struktur gramatikal atau i'rab, dan menjadi kunci untuk menangkap nuansa, tujuan, dan pesan yang tepat dari suatu kalimat, terutama dalam teks bernuansa tinggi seperti Al-Qur'an dan hadis. Jadi di sini kesimpulannya, partikel harf itu adalah kata yang maknanya belum lengkap jika dia berdiri sendiri, dan dia adalah kata yang bergantungan pada kata lain. Fungsi utamanya adalah sebagai penghubung antar kata atau kalimat, serta memperjelas makna. Dan pentingnya mempelajari untuk memahami teks bahasa Arab, termasuk Al-Quran dan hadis, dan literatur klasik Arab. Penguasaan partikel harf itu membantu menyusun kalimat dengan benar. Sekian presentasi atau penjelasan tentang partikel harf dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.